Ya, assalamualaikum, selamat siang, salam lestari, Vio Daspa. Ya, untuk kali ini kita akan belajar eh, membuat pupuk kompos dari biopori. Jadi di sini biopori sendiri mempunyai dua fungsi, yaitu untuk resapan air, dimana sekarang waktu hujan, jadi ada beberapa kenangan gitu. Kita buat biopori di sini untuk membantu resapan air, jadi nggak terlalu lama untuk mengenang. Di sisi lain, biopori fungsinya untuk kita menanam pupuk kompos ya, dimana dalamnya itu terdapat banyak sekali kayak seperti sampah-sampah rumah tangga seperti ini. Nah, ini kita nanti akan ganti. Ini ada cangkang telur. Cangkang telur juga bagus buat tanaman. Biasanya dia mengandung kalium. Fungsinya untuk memperkuat batang dan akar. Ada juga daun pisang, ada juga yang sawi-sawi ini, akar-akar sawi yang dari hidroponik. Saya kalau untuk dibuang ya, sayang untuk dibuang, jadi kita tanam lagi buat pupuk kompos, karena pupuk kompos sendiri fungsinya untuk memperbaiki kualitas tanah ya. Ada juga di sini banyak sekali apa ya, untuk cangkang telur, sawi, sampah-sampah rumah tangga. Ini daun rumput-rumput sayang untuk dibuang ya. Ada lagi ya, banyak lah pokoknya yang organik ya. Untuk itu kita perlu membuka biopori ini, maaf ya, itu biopori ini sudah beberapa bulan sih, beberapa bulan yang lalu berhubung sekarang musim hujan, kita coba buka apakah sudah matang. Saya kira sudah matang. Nah, ini di sini banyak sekali nih. Ini ada apa aja, kita coba bongkar nih ya. Bongkar. Ini serabut kelapa. Serabut kelapa juga fungsinya juga bagus buat tanaman. Dia mengandung, kelapa mengandung apa ya, kalium. Nah, kalium fungsinya juga untuk membantu pembuahan bunga. Coba ini lihat nih. Ini untuk kita cari tahu apakah sudah matang atau belum pupuk kompos. Karena kalau pupuk kompos sendiri kalau belum matang, dia bagaikan bumerang buat tanaman. Jadi fermentasinya nanti takutnya menghambat atau semakin jelek tanaman itu kita tanam ya. Kita bau juga, apakah baunya masih tanaman semula atau sudah berubah netral dia, atau nggak berbau lah istilahnya. Kayaknya dia bau tanah. Jadi kalau bau tanah dia sudah matang dan sudah rapuh. Kalau yang di atas ini biasanya yang baru-baru ya, jadi yang lama-lama masih ada di paling bawah. Kita coba lagi. Nah nih, jadi tanah. Kalau jadi tanah gini biasanya dia sudah matang. Tapi untuk kandungan air, karena ini musim hujan, dia agak basah. Sebenarnya kalau pupuk kompos sendiri yang paling bagus itu dia nggak terlalu basah sih, kering. Tapi ini matang lah, kita perlu jemur lagi nanti. Kita coba lagi ya. Ada binatang. Pupuk kompos sendiri itu diuraikan oleh mikroba-mikroba yang dalam tanah. Karena tanah sendiri bagus, dia fungsinya netral kan, sama menyerap bau-bau. Bagus sekali nih, ini kayaknya matang nih, kayak pupuk beli nih. Plastik ini dulunya semua adalah daun-daun kering. Ini daun-daun kering, ini daun-daun yang ada di halaman. Kita fungsikan nanti buat pupuk, sayang kalau dibuang atau dibakar. Nah, nih, matang nih. Nih, udah hitam. Tanda-tanda pupuk yang matang, pupuk kompos yang matang itu dia hitam. Terus baunya menyatu dengan tanah, jadi bau tanah gitu, nggak bau tumbuhan yang membusuk. Jadi sudah nggak mengalami fermentasi lagi. Nih hewan nih.
kayaknya sudah sampai dasar. Ini nggak sampai 1 meter. Biopori sendiri fungsinya meresapkan air ya, bantu meresapkan air yang tergenang, juga bisa juga nanam pupuk. Jadi kalau misalkan taruh ditanam di taman gitu bagus, beberapa bulan kita bisa panen. Dia juga meningkatkan kualitas tanah yang ada di sekitar. Kalau untuk penyerapan airnya biopori biasanya sedalam 1 meter, dia bisa radius 50 meter persegi, 5 meter ya, di diameter 50 meter. Itu efeknya, jadi bisa membantu peresapan seluas itu. Ini sudah kosong dan ini hasilnya. Ini teman-teman para pecinta lingkungan, kita harus belajar tentang masalah konservasi ya. Bagus sekali nih konservasi. Ini lumayan 1 tong. Nah, kita nanti coba untuk tanam lagi. Ini yang akan kita taruh, dan mungkin 2 bulan lagi ya sudah matang seperti yang hasilnya seperti ini. Ini bisa langsung digunakan untuk memupuk tanaman karena sudah matang. Jangan sekali-kali kalian kasih pupuk organik itu yang belum matang ke tanaman, kasihan tanamannya. Dia sifatnya akan bumerang ke tanaman, bisa mati. Itu pentingnya untuk pengetahuan pupuk. Langsung aja kita tanam, langsung aja masukkan semua. Yang pasti ini bahan-bahan organik ya, jangan sampai ada plastik atau daging-daging, nanti takutnya pembusukan. Ini telur, sangat bagus sekali buat tanaman. Kalau kita hancurkan seperti ini, langsung aja ke pot atau taruh atasnya gitu, bagus buat tanaman juga. Oh ya, jangan lupa juga salah satu sampah yang sering kita buang nih, ini kopi. Kopi itu banyak sekali mengandung fosfor. Kopi bisa langsung ditaburkan di atas tanaman ya, tanaman gitu bagus. Dia fungsinya untuk fungsinya untuk ke akar fosfor itu, ke akar sama ke batang. Karena kita mengetahui sendiri kalau pupuk itu ada unsur NPK, nitrogen. Nitrogen itu untuk daun, vegetatif dia sifatnya. Kalau kalium NP, fosfor, dia untuk batang sama akar. Tunas juga, perangsang tunas. Kalau K itu kalium, dia membantu untuk pembuahan, pembungaan. Kita taruh semua. Usahakan kita padatkan biar rata, tapi dalam musim hujan ini jangan sampai padat-padat, karena nanti fungsi untuk peresapan airnya akan berkurang. Ini rumput-rumput yang ada halaman. Akar-akar dari hidroponik, sayang kalau dibuang, buat pupuk aja. Jadi kalau misalkan habis kerja bakti, jangan langsung dibakar, sayang, bisa dibuat pupuk dan bermanfaat.
karena ini musim hujan, kita nggak usah terlalu padatkan biar fungsi bioporinya bisa maksimal untuk menyerap air. Kalau musim panas bisa kita padatkan, kita taruh rumput-rumput lagi atau sampah-sampah lagi yang terbuang. Ini kita nggak pakai obat apa-apa, jadi alami. Kita taruh aja, kita kubur aja, ini alami nih, langsung bisa dipakai. Dan usahakan pasti itu matang. Kalau misalkan masih ragu untuk tingkat kematangan dari pupuk kompos, itu kalian bisa taruh ke tempat yang kedap. Terus selama 1 minggu cek apakah dia masih menimbulkan bau busuk. Kalau misalkan dia ada bau busuk, berarti itu masih mengalami fermentasi. Bisa kalian campur lagi sama ragi ya, supaya cepat untuk penguraiannya. Kalau ini alami, karena ini adalah biopori untuk peresapan air. Tutup untuk biopori sendiri kita kasih lubang buat untuk airnya bisa masuk. Tapi kalau untuk fungsinya kalian membuat pupuk kompos tanpa fungsi biopori, jadi nggak usah ada lubang. Kalau untuk biopori yang kami buat itu di sini kita kasih lubang-lubang pinggir-pinggir sampai ke bawah, karena ini fungsinya 2. Tutup. Kalau misalkan berapa minggu, 1 minggu atau 2 minggu, kita cek lagi apakah dia turun. Karena kalau misalkan dia turun, berarti penguraiannya mikroba-mikroba yang ada di dalam tanah atau dalam biopori ini dia bekerja, dan itu nanti akan menghasilkan peleburan dari sampah-sampah yang ada di dalamnya. Setelah itu kita tambahkan lagi, setelah beberapa minggu lagi kita cek lagi, berkurang penyusut, kita tambahkan lagi, dan sampainya kita penuh. Akhirnya kita tunggu aja sampai panen. Usahakan kalau misalkan mau panen jangan diisi dulu, nggak masalah, nanti diisi yang baru aja ya. Untuk pupuk kompos yang dari biopori cukup sekian, dan terima kasih. Semoga teman-teman bisa konservasi di rumah, belajar konservasi, dan selalu hijaukan bumi ini. Salam lestari, Viva Daspa. Oh yeah.